Baik, kita akan lanjutkan lagi materi dari manajemen accounting atau akuntansi manajemen. Nah, kali ini kita akan fokus di pembahasan hitungan dari bab 8, yaitu tentang harga jual transfer. Ya. Ini ada contoh soal, saya akan bacain, silakan simak baik-baik ya. Ada divisi spare part Vevo Corporation memproduksi suku cadang Hankey yang dapat dijual di pasar atau dapat ditransfer ke divisi pelakitan untuk dikombinasikan menjadi produk yang akan dijual ke pasar luar perusahaan sebagai produk akhir dari divisi perakitan. Diketahui market price $1.500, variable cost per komponen itu ada $700, volume produksi setahun ada 20.000 komponen. Informasi tambahan untuk market price per unit itu adalah $1.700. Biaya kombinasi per unit adalah $500 dan biaya pemasaran per unit ada $400. Berapakah biaya transfer yang adil untuk antar kedua divisi tersebut? Nah, yang pertama, market price-nya kita akan ngambil dari soal itu adalah 1.500 dikurangi dengan variable cost-nya 700, maka akan menghasilkan laba kontribusi 800. Ya. Kemudian kemudian akan dibeli sama divisi perakitan. Market price ini mereka beli harga 1.500 ya, 1.500. Kemudian ditambahkan dengan kombinasi dan pemasaran, ya. Kemudian akan dikurangkan dengan market price di sini. 1.700 kurang 1.500 kurang 500 kurangi 400, maka akan minus 700. Jika divisi spare part beroperasi pada kapasitas penuh, maka sebaiknya divisi spare part itu menjual komponennya keluar perusahaan saja dengan harga 1.500. Maka divisi perakitan tidak akan membeli dari divisi spare part karena akan mengakibatkan kerugian 700. Ya. Mereka akan untung dari divisi spare part akan untung 800, divisi perakitan akan rugi 700. Nah, pertanyaan sebelumnya adalah berapa biaya transfer yang adil antara kedua divisi tersebut? Nah, ini saya misalkan saja, misalkan tidak dijual dengan harga 1.500 tapi saya misalkan dijual harga dengan 750. Ini misal, ya. Jadi kalau saya menetapkan ini menjadi 750, maka variable cost-nya maka CM-nya akan untung 50. Tapi dari divisi perakitan akan belinya kan 750 tambah 500 tambah 400, kemudian diselisihkan dengan 1.700, mereka akan untung juga 50. Jadi masing-masing akan untung 50, ya. Jika terdapat kapasitas yang menganggur dari divisi spare part, sebaiknya divisi spare part itu mentransfer komponen ke divisi perakitan agar dapat beroperasi secara penuh, ya. Maka harga transfer biasanya kita itu adalah transfer minimal itu ada sebesar biaya variable, minimalnya adalah 700. Tapi saya buat ini dalam hal ini disepakati adalah 750 supaya mereka masing-masing memiliki laba kontribusi sebesar $50 per masing-masing divisi baik spare part maupun perakitan, ya. Kesimpulannya, dengan laba kontribusi yang sama besar yang diperoleh baik dari divisi penjual maupun divisi pembeli, tidak berarti bahwa metode penentuan harga transfer tersebut itu adil. Enggak loh ya. Jadi walaupun itu sama-sama untung 50, belum tentu itu adil, ya. Karena saya kan hanya misalkan saja mereka buat 750 sepakatnya, ya. Jadi belum tentu yang saya buat itu 750 itu adil, belum tentu. Ya, setiap orang mempunyai persepsi masing-masing. Jadi tidak bisa mengutamakan ini yang benar begini, enggak. Itu tergantung persepsi masing-masing, ya. Laba kontribusi sebesar $50 per unit akan diperoleh divisi spare part dari suku cabang Hankey saja. Kemudian dari divisi perakitan, laba kontribusi sebesar $50 per unit itu diperoleh dari produk akhir dari salah satu komponennya, yaitu salah satu suku cadang Hankey dari divisi spare part, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita menerapkan yang pertama ini otomatis mereka akan rugi. Yang satu untung 800, yang satu rugi 700, ya. Padahal ini satu perusahaan yang sama, cuma hanya beda divisi aja, ya. Kemudian mereka tetapkan, ya, akhirnya untung masing-masing 50 dan 50. Tapi bukan berarti harga yang ditentukan itu adalah sudah adil, belum tentu, ya. Menurut seharusnya itu adalah sebesar biaya variable. Kalau sebesar biaya variable maka kontribusinya 0. Makanya saya buat ada lebih 50. Jadi ini bisa untung 50 per unit dan ini juga bisa untung 50 per unit. Oke.
Sampai di sini dulu pembahasan untuk harga jual transfer ini. Jikalau ada yang kurang jelas, nanti bisa didiskusikan di forum Google Classroom seperti biasa. Baik, terima kasih. Sampai jumpa kembali.